Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman semua, Riyadhah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah lancar semuanya ya, dan insya Allah menghasilkan energi yang besar untuk besok hari teman-teman ya, dalam satu pekan ini menghadapi banyak tantangan mungkin ataupun dalam menjemput keajaiban akan semakin mudah gitu ya. Silakan Bunda Pita, mungkin ada tanya jawab atau hal-hal lain yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Susan. Kita sudah beriadoh, alhamdulillah. Dan teman-teman masih semangat ya melakukan riadoh privat FFLP tiap malam Jumat ya. Mungkin banyak yang belum gabung karena belum ingat Bunda kembali lagi ke malam Jumat dan lain sebagainya. Ya, Dan dari kolom komentar ya masih tidak ada pertanyaan Bunda, hanya komentar-komentar gitu Bunda. iya betul. Iya, tadi dari Sama-sama Bunda. Bunda Iya, Mardiani. ini dari Bunda Trimurni ya. Merasakan apa Bunda? Bunda Trimurni, dulu saya pernah merasakan seperti itu. Boleh diperjelas Bunda Trimurni masih ada di ruangan ini? Merasakan dibully. Betul, merasakan dibully, Bunda. Ya kan? Menjadi korban bully ya bagaimana Bunda? Iya, menjadi korban bully dari keluarga suami saya ketika Lebaran berkumpul, bahkan setiap tahunnya merasakan sekali. Ya, agak gimana seperti Bunda kita yang dijelaskan tadi. Tapi sekarang sejak mengikuti Planet Rezeki sudah dipikirkan. Alhamdulillah. Iya, pernah masuk ke pikiran bawah sadar gitu Bunda? Ada perkataan-perkataan yang pernah masuk ketika Bunda mendapat perlakuan tidak nyaman dari sekedar kata-kata atau tindakan, gimana Bunda? Iya, kalau dulu ya mungkin sampai yang ikut ada reuni saya nggak pernah ikut karena dibully. Ya, ini sekarang alhamdulillah sudah hilang Bunda. Sudah nggak Ya, mikirin. tidak ada dendam ya Bunda ya, nggak ada dendam ya Bunda. Ya. Alhamdulillah ya, artinya Bunda Tri sudah bisa melepaskan gitu energi yang kurang baik gitu ya. Ya. Kemudian dari Bunda siapa ini? Ya, mohon maaf saya perbesar dulu chatnya. Bunda Trihastuti ya. Ya, Bunda Trihastuti. Sering dibilang mimpi terlalu kejauhan. Maksudnya bagaimana Bunda? Bunda Trihastuti masih ada? Assalamualaikum Bunda Trihastuti. Ya, silakan Bunda bisa diperjelas maksudnya. Ya. Bunda pernah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Ada orang yang ketika kumpul dalam keluarga ini ya Bunda ya, Bunda Tri. Assalamualaikum Bunda Tri Astuti. Iya, mic-nya belum kebuka Bunda, suara Bunda belum kedengaran. Silakan Bunda Tri Astuti, barangkali mau ditanyakan langsung. Maksudnya mimpi yang dibilang terlalu kejauhan, bagaimana Bunda awal mulanya Bunda Tri? Halo Bunda Tri Astuti. Suara saya kedengaran nggak Bunda Tri Astuti? Belum ada respon. Belum respon ya? Oh gitu, lagi ngomong baby. Ya, bisa diketik nggak Bunda? Yang ya, gimana tipnya tadi ya? Nanti Bunda Yunis Diana. Maksudnya Bunda sering dibilang mimpi yang kejauhan itu yang seperti apa? Kalau Bunda belum bisa ngomongnya nanti di WA aja ya Bunda. Soalnya kalau kita belum tuntas nanti masih ada ganjalan di hati. Berarti nanti proses RFF-nya itu belum nyampe gitu ya Bunda ya. Nanti barangkali Bunda ada waktu Bunda nanti silahkan japri atau bertanya di dalam grup untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan Bunda Tri yang tadi. Bagaimana kalau sering dibully tadi ya, dibulinya itu ada dibilang mimpinya terlalu jauh gitu. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya.
sampai sekarang Bunda Yunistiana, saya sering dibully, sampai sekarang masih dibully. Saya cuma bisa doa yang terbaik. Ada tipnya, ya biar tidak datang dibully lagi. Gimana Bunda tipnya? Ya, soalnya saya lagi off kamera, ada jaga nenek. Ya, tip supaya tidak dibully. Tadi Bunda Yunistiana mungkin belum masuk di awal ya, Bunda Yunistiana. Kita sudah sedikit membahas. Kalau ada orang yang membuli kita, berarti yang harus pertama kali kita lakukan adalah diam. Diam aja, jangan dibalas perkataannya gitu ya, di tempat itu gitu ya. Karena kalau ada orang yang membuli itu otomatis kan energinya kurang bagus. Nanti Bunda kalau misalnya tersulut emosi, terpancing, energinya menjadi bocor, Bunda akan adu mulut dengan orang yang membuli Bunda gitu ya. Jadi ketika Bunda merasa nggak nyaman dengan orang tersebut, lebih baik Bunda pamit. Alasan untuk meninggalkan tempat tersebut, untuk menghindari energi negatif yang dimunculkan oleh orang tersebut. Karena orang tersebut sebenarnya ketika orang membuli, mengata-ngatai kita, berarti dia memiliki energi yang kurang positif. Satu, kemudian dia juga selain dia otomatis ya, karena orangnya tidak belajar MR, karena dia energinya kurang bagus, lebih baik kita bentengi ya energi kita supaya energi kita tidak tergerus habis ya, tidak tergerus habis oleh perasaan-perasaan yang boleh jadi akan merusak spiritual meter kita gitu. Jadi Bunda Yuni, setelah Bunda izin pamit dari hadapan orang tersebut, ya alasan lah mau ke belakang atau mau apalah kita alasan, Bunda segera ambil air wudhu, nanti Bunda istighfar, kemudian doakan, muliakan, bahagiakan. Kalau Bunda bisa pas salat taubat itu ya, sedih salat taubat ya. Dan cara-cara yang lainnya pernah Bunda Susan ajarkan bagaimana saat energi kita bocor, kita langsung nambal gitu ya, supaya tidak tambah deras gitu bocornya energi kita. Karena memang kalau energi positifnya kita bocor, nanti akibatnya ya rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia itu nggak mudah didapat. Akhirnya kita akan melekat, sehingga kita seolah-olah memiliki dendam terhadap orang itu. Gimana caranya supaya orang itu habis gitu, pengennya kayak gitu kalau ada dendam. Nah, supaya Bunda Yunistiana ini, saya percaya karena Bunda sudah lama ya belajar MR-nya, insya Allah Bunda lebih mudah memaafkan gitu, tidak ada kemelekatan lagi ya. Jadi itu tips sederhananya. Dan nanti untuk doanya ya ada di hadis riwayat Ahmad ya, Bukhari dan Muslim. Kemudian ada di surat tadi yang sudah saya spill, nanti saya kirimkan ke grup ya bacaan yang bisa kita doakan kepada orang-orang yang suka membuli. Kemudian Bunda Tri Hasuti lagi, saya sering disiplin kata, sering bilang insya Allah bisa pergi haji dan umroh, punya penghasilan 1M. Oh ya, sering dibilang mimpi. Iya, oh itu tadi maksudnya ya Bunda Tri ya. Nah itu bukan itu ya Bunda ya, Bunda Tri Hastuti. Berarti kalau kita punya impian, itu adalah LOP, kita nggak perlu mengumbar LOP kita ke orang lain gitu ya, atau kita diumbar di sosmed ya. Tujuannya apa? Kalau orang yang sebenarnya bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Kalau orang nggak paham ilmu MR, dibilangnya kita halu. Karena beda antara halu dan LOP itu tipis gitu ya. Kalau orang yang LOP itu kan batin ya, batin supaya keinginan kita itu segera terwujud. Itu namanya LOP. Tapi diiringi dengan rasa syukur dan teknik-teknik afirmasi tertentu, itu namanya LOP. Beda dengan orang yang halu. Kalau halu itu seperti ngomong kayak pepesan kosong gitu kan. Saya mau deh umroh haji, mengumrohkan penghasilan 1M. Lah kalau orang nggak belajar MR, lu ngigo ya, kamu ngigo ya, kamu mimpi ya. Dari mana kamu bisa mendapatkan 1M? Kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Kayaknya nggak mungkin banget melihat kondisi perekonomian kita saat ini. Nah, supaya itu tidak menjadi cemoohan orang lain, lebih baik kalau orangnya belum belajar MR, kita diem aja gitu, diem aja. Kita nggak usah pamerin LOP saya pengennya umroh, LOP saya inginnya uang berdatangan di dompet. Kan kalau orang lain memandang kita yang ada di grup RFF LOP ini apa sih gitu kan. Kok judulnya kadang aneh-aneh. Ya Bunda Susan kadang
ngasih judul cara berkomunikasi dengan uang. Kadang Bunda Susan juga ngasih judul gitu ya. Kadang Bunda Susan juga ngasih judul supaya energi tidak bocor gitu. Apa energi tidak bocor? Panci kali tidak bocor gitu. Kan kayak gitu ya, judulnya aneh-aneh gitu. Nah, makanya kalau orang yang tidak suka, kalau orang yang tidak suka karena nggak paham, karena nggak belajar gitu kan. Ini apa yang diajarin Bunda Susan gitu ya. Gitu. Kayaknya kesannya kayak ilmu klinik gitu ya. Kan kayak gitu ya. Makanya tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kita kenalin dulu ke orang-orang yang belum kenal magnet rezeki jurus dasarnya gitu, jurus dasarnya. Bunda Susan kan ngomong cara berbicara dengan uang, kemudian Bunda Susan ngomong cara menaklukkan hati pasangan menjadi magnet cinta. Itu kan ada dasarnya di ilmu MR-nya gitu. Bagaimana cara LOP, bagaimana cara RFF gitu kan. Nah, itu ada dasarnya. Maka sebelum kita berbicara terlalu jauh bagaimana cara memanggil uang dan lain sebagainya, pelajari dulu jurus-jurus dasar yang ada di magnet rezeki. Kenalkan jurus-jurus MR itu kepada orang lain. Misal kemarin kan ada camp online Ramadan, itu boleh ditonton satu keluarga biar kita nggak dibilang halu gitu. Ini ada loh Mas ilmu LOP. Saya nggak halu ya, saya ini sedang berafirmasi supaya bisa mendapatkan penghasilan 1M. Tapi untuk afirmasi itu harus ada gerak langkahnya. Tidak cuma kita langsung ngomong penghasilanku 1 miliar per bulan, amin. Selesai. Enggak, harus ada gerak langkahnya. Diiringi dengan jurus-jurus ilmu MR yang lain. Kayak buka perisai, kemudian ambil cermin ajaib, turun garis kebenaran. Ya, pokoknya 10 jurus dasar itu saling berkaitan, sambung menyambung gitu ya. Makanya ya banyak-banyaklah kita untuk mempraktekkan sendiri dulu. Ketika kita sudah bisa mempraktekkan buat diri sendiri, maka nanti energi ajaib kita, energi positif kita itu akan menular ke orang lain. Orang-orang akan makin penasaran. Oh iya ya, Bunda Rosnidar udah belajar MR ke Bunda Arta hampir 3 tahun. Dia dapat keajaiban gede nih. Aku pengen ikutan gitu. Bunda Trimurni udah sampai THMR. Waduh, sekarang kok makin kaya, makin cantik, bercahaya. Apa sih Bun resepnya? Nah, nanti kayak gitu. Itu juga keajaiban gitu. Saya melihat Bunda Komsah Sueb ini makin makin berumur kok. Wajahnya makin glowing gitu. Nah kan kemarin di RMR Ramadan ada jurus cara membuat kita glowing dari Bunda Susan gitu. Yuk praktek ikutin itu, kamu mau nggak gitu. Nah itu secara nggak langsung kita promosi teman-teman ya, mulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian ada dari Bunda Heni. Saya dibully sama seseorang dan dia bisa mempengaruhi yang lainnya. Tapi yang saya lakukan menarik diri dari mereka. Kira-kira salah apa tidak Bunda? Apa yang saya lakukan? Enggak Bunda, sudah tepat. Jadi Bunda, ketika ada orang yang memprovokasi orang lain untuk membenci kita, ya itu tadi kita balasnya yang pertama kali, diem aja dulu. Karena percuma kalau kita lawan mereka. Ya, yang ada kita malah akan semakin tersakiti, terdolimi gitu kan. Lebih baik kita pamitan gitu kan. Mohon maaf ya, saya ada urusan lain. Mohon maaf, saya mau ke belakang dulu, saya mau ambil minum dan lain sebagainya. Di sana kita memberikan jeda, ambil nafas gitu. Kalau teman-teman sudah ikut terapi sadar nafas gitu kan, lakukan terapi seketika di sana. Ketika rasa hati sedang tidak nyaman, ya pakai terapi sadar nafas ya. So, nafasnya bisa 4, 7, 8. Dan nanti teman-teman yang belum gabung, ayo masuk gitu ya, nah, supaya lebih jelas lagi penjelasannya. Jadi habit. Kemudian ketika kita sudah dibully rasanya nggak nyaman, muliakan, bahagiakan, doakan. Di salat taubati, kirimi al-fatihah, lakukan doa-doa terbaik. Seperti tadi 2 di antaranya. Sebenarnya doanya masih banyak yang lainnya. Ya, 2 di antaranya tadi sudah saya tulis di flyer, bahwa kita harus bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Supaya apa? Nggak terjadi melekat di sini sakit hatinya gitu. Kalau sakit hatinya sampai melekat, apalagi sampai terngiang-ngiang terus sampai menjadi dendam. Nah, situ berarti tanda batin teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Maka terima dulu persoalannya yang ada, ambil cermin, turunkan garis kebenaran, masuk
keluar ke ruangan terapi sadar nafas. Recommended gitu ya, supaya bersih gitu hati-hatinya, ini bersih gitu, nggak ada lagi marah, dendam, kecewa, sakit hati sama orang-orang yang membuli kita gitu ya. Nah, seperti itu ya Bunda Yunis Setiana, sama-sama, semoga bisa berlatih memaafkan selalu ya Bunda. Kemudian dari Bunda Sirahayu, kenapa akhir-akhir ini kalau membaca sholat, kita membaca bacaan sholat, udara yang keluar dari mulut dan hidung terasa dingin? Nah, ini khusus yang udah ikut terapi ya. Bagaimana Bunda Susan? Pertanyaan dari Bunda Ya, dari Bunda Sri Rahayu. Ya, Bunda Arta, kenapa akhir-akhir ini kalau melakukan sholat, ketika membaca bacaan sholat, udara yang keluar dari mulut dan hidung terasa sangat dingin? Nah, sangat dinginnya ini sejuk, nyaman, atau menggelisahkan? Nah, ini perlu ditanyakan jelas Bunda Pita. Jadi sangat dinginnya itu nyaman, atau karena dingin itu kan bisa sejuk ya, atau dinginnya itu dingin yang tidak nyaman? Mana Bunda Sri Rahayu? Bunda Srinya ada? Bunda Rahayunya ada? Bunda Sri Rahayu. Bunda Sri Rahayu, silakan bisa diperjelas Bunda. Iya, karena ini perlu. Oh iya. Mic-nya masih tertutup Bunda. Dibuka dulu mic-nya Bunda. Oh, nyaman. Oh ya, pakai chat. Iya. Ya, nyaman. Nah, nyaman. Ya, alhamdulillah, itu berarti energi yang ada di dalam diri mulai membaik. Karena kan kemarin baru aja ada tumbukan ya Bunda ya, dan memanaskan seperti kayak ada barak di dalam. Kemudian setelah itu diberi kesejukan dengan terapi 478 ya, plus ada kuncinya ya, 6 lapis ya, nafas 6 lapis. Jadi akhirnya menjadi netral gitu ya. Nah, setelah netral kemudian Bunda kan ada sholawat, kemudian ada sholat, ada baca Al-Quran, yang lain mungkin 3A itu kan. Akhirnya memproduksi ada kesejukan dari dalam. Kemudian setelah itu pada saat sholat keluar ada udara yang dingin dan menyejukkan. Tidak apa-apa Bunda, syukuri, alhamdulillah. Seperti itu Bunda. Alhamdulillah, itu pertanda baik. Yang penting Bunda nyaman, kemudian lakukan, lanjutkan. Seperti itu Bunda, karena itu awal ya, proses nanti Bunda akan mendapatkan permen berikutnya, karena seperti rumusnya di mana rezeki ya, saat kita ada tumbukan itu sebenarnya di dalamnya itu di baliknya ada permen. Karena pada saat ada tumbukan itu Bunda harus tanya, oh pesan Allah tuh apa ya di balik ini gitu, pasti ada. Nah, setelah itu nanti Bunda terus aja untuk riadonya, lanjutkan untuk ikhtiarnya, kemudian kebaikan pada sesama, hablum minallah, hablum minanas, dilanjutkan. Nanti setelah itu akan ketemu jawaban dari semua itu. Itu Bunda Sri ya, alhamdulillah. Jadi enggak ada persoalan Bunda Pita ya, enggak ada persoalan, justru malah bagus, karena kan memberikan efek sejuk ya dari persoalan yang terjadi. Kemudian ada kesejukan, itu sebagai penetral. Keren Bunda, lanjutkan ya, silakan Bunda Pita, ada lagi? Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, alhamdulillah. Bisa selesai kasih karena belum banyak yang ikut Zoom malam ini Bunda. Ya, enggak apa-apa, dan juga memang kebanyakan dari teman-teman juga menghendaki seperti ini gitu ya, jadi enggak usah terlalu lama gitu kan ya. Ini aja udah lama gitu ya, udah 2,5 jam ya, karena dari jam 7.30 ya, kemudian ini sudah jam 10 ya, jadi sudah hampir 2,5 jam ya Bunda Pita ya, 2,5 jam gitu ya. Alhamdulillah, jadi kegiatan kita menjadi lebih padat gitu ya, padat tapi juga tanpa mengurangi ya, tanpa mengurangi dari kepemahaman yang bisa kita raih, dan juga bahagianya, tenangnya hati kita. Karena pada saat kita tadi telah dibooster dengan bacaan Al-Quran secara jahar bersama-sama ya, oh di situ jam 11 ya. Ya, kalau di Batang jam 10 Bunda Yuni ya. Kalau Bunda Yuni jam 11 ya. Tapi totalitas sih tetap ya 2,5 jam gitu Bunda Yuni ya. Enggak apa-apa Bunda, yang jam 11, yang 12 mungkin ya, yang ada di Irian Jaya di Papua ya. Semuanya nanti akan Allah ganti dengan hari esoknya itu lebih lapang Bunda. Yakin aja. Ya, karena pada saat kita menyisihkan waktu untuk Allah, ternyata kita akan diganti dengan kelapangan demi kelapangan esok harinya. Serasanya itu kayak mudah seluruhnya, kayak lapang seluruhnya insya Allah.
selisih 1 jam. Iya, benar-benar. Iya. Demikian Bunda Pita, yuk bisa diberikan closing untuk Bunda Pita atau saya saya pembawa acara. Silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom privat RFFLOP pada malam hari ini. Dan izin mengingatkan barangkali yang kemarin bulan Ramadan masih ada habit ya, sedekah subuh, monggo silahkan dilanjutkan ya, jangan dihentikan. Selepas Ramadan itu sebaiknya semuanya ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan kita istiqomahkan, malah harus kita lebih tingkatkan lagi, karena di bulan Ramadan kan terkenalnya setan-setan dibelenggu dan setelah Ramadan setan-setan dilepas lagi gitu. Nah, lebih baik ya kita lebih mengencangkan lagi gitu, memperbanyak amalan-amalan yang sunnah ya, amalan-amalan yang sunnah yang sekiranya nanti bisa menambah energi positif yang sudah kita miliki sekarang ya, tidak hanya di booster di RFFLOP saja. Mungkin teman-teman nanti yang masih ada luka batin, yang ingin selesai luka batinnya, teman-teman bisa masuk ke ruangan terapi sadar nafas yang insya Allah akan tayang mulai pekan depan, tayang kembali di hari Rabu malam Kamis ya, karena memang apa-apa yang kami tentukan jadwalnya sebenarnya mencari kenyamanan hati dari teman-teman semuanya. Jadi kemarin ada yang minta RFFLOP kembali ke hari tetap kayak bulan Ramadan, minggu pagi, oke. Tetap saya maunya malam Jumat, oke. Makanya kita adakan polling gitu ya. Jadi ketika ada keputusan maka itu hasil dari suara terbanyak gitu. Ya, sebelum tahu ada terapi, boleh kalau mau ikut silahkan, nanti saya japri ya Bunda Trihastuti karena Bunda baru bergabung. Dan saya izin mengingatkan besok hari adalah Jumat ya, hari berkah, hari baik di bulan Syawal yang pertama. Monggo kalau teman-teman mau sedekah MR box-nya untuk diingat pakai kode unik ya, karena kemarin-kemarin ada yang tidak pakai kode unik kemudian akhirnya terjadi ketidaktepatan gitu ya, transfernya itu tanpa kode. Jadi kode itu menunjukkan, fungsinya kode 266 itu menunjukkan nomor urut dari Bunda Arta. Ya, kalau nggak pakai kode, ini mau disalurkan kemana? Itu mau buat donasi apa gitu? MR pusatnya juga bingung gitu. Akhirnya nanti donasinya boleh jadi tidak tepat tersalurkan, ya tidak tepat tersalurkan karena mengendap di rekening MR pusat sendiri gitu kan, karena yang pusat juga kurang tahu ini nanti saya mau salurkan. Biasanya sih tetap disalurkan, tapi menunggu instruksi dan tidak mudah, nggak bisa cepet gitu ya, makanya teman-teman semuanya kalau mau donasi ke MR Box silahkan menggunakan kode unik 266 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di awal bulan Syawal ya di privat RFFLOP, dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun supaya kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan juga senantiasa dalam keadaan yang rilis ya, terampuni selalu oleh Allah, sehingga mudah LOP dan keajaiban-keajaiban kita mewujud menjadi nyata gitu. Silakan Bunda Susan, waktu dan tempat untuk closingnya. Ya, terima kasih. Bunda Trihastuti Saleh ya akan berminat ke terapi sadar nafas, dan memang teman-teman saya sarankan ya bagi teman-teman yang masih ada banyak luka batin atau belum bisa BTS gitu ya, karena penentu dari LOP kita mudah terrealisasi nyata itu adalah bahagia tanpa syarat. Jadi syukur kita itu lebih dari sebelumnya, di atas rata-rata. Rasa syukurnya itu harus di atas rata-rata agar teman-teman mudah tercapai LOP-nya. Maka kalau sekarang ini belum tercapai juga dengan metode RFF LOP, mungkin sekitar 1 tahun gitu ya baru dapat. Nah, nanti baru dapat BTS-nya. Nah, nanti pada waktu ada doubling di sadar nafas ya, nanti akan ada percepatan, mungkin hanya dengan 3 bulan gitu ya, atau malah beberapa pertemuan aja itu sudah mulai terasa gitu ya bahagianya gitu kan. Alhamdulillah. Iya Bunda Trihastuti, penting sekali ikut sadar nafas Bunda, nanti akan mudah berderai-derai dan alhamdulillah akan mengalami kesembuhan. Ya luka batinnya perlu disalep, diberi salep ya, diberi ini obat ya, dengan ada terapi 476 ya, terapi napas 476 dan 6 lapisan. Insya Allah mengunci ya. Nikmat sekali Bunda, nanti ikut di sana ya. Teman-teman yang mau bergabung juga silakan, yang misalnya belum bergabung insya Allah akan mendapatkan
booster energi yang lebih doubling, lebih tripling juga gitu ya, karena saya merasakan sendiri, maka saya menyampaikan seperti ini dan teman-teman biar mengalami keajaiban itu sangat dengan mudah. Bismillah ya, seperti itu. Mari teman-teman semua kita berikan ada doa penutup. Sebelumnya adalah mohon maaf lahir dan batin, saya dan Bunda Pita memateri ada di sini apabila ada kesalahan, ketidaktepatan dalam penyampaian, dan apabila ada benarnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali teman-teman, pada malam hari ini kita bisa perdana kembali ya setelah ada Idul Fitri, dan kemudian setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Alhamdulillah terasa seperti ada di garis finish dan sudah melewatinya ya. Semoga ada nilai yang terbaik ya, bisa kita kantongin semua ya teman-teman ya. Bismillah ya. Dan sekarang ini adalah start baru, nah tentunya dengan semangat yang terbarukan kembali ya. Bismillah. Mari teman-teman semua, setelah saling maafkan kita mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Link yang menghujam jiwa.